Aku kalau hijrah, kalau penampilanku kayak gini, kayaknya aku dapat pekerjaan. Lalu dia merubah penampilan supaya dapat pekerjaan itu. Ya udah, hijrahnya itu kepada kerjaan itu. Seperti orang yang meninggalkan kerjaan haram, dia meninggalkan kerjaan yang haram, menuju kerjaan yang halal, karena yang dihalal lebih besar gajinya. Berarti hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya? Bukan. Karena di situ fulusnya lebih gede. Bukan dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Dia ingin terkenal dengan hijrah dia. Dia ingin terpandang dengan hijrah dia. Subhanallah jemaah. Ketahuilah bahwa korek api neraka itu bukan perampok. Korek api neraka itu bukan pelacur. Bukan pezina. Tapi korek api neraka itulah orang-orang baik. Tentang niat ini jemaah, itu adalah hadis yang pertama di Arba'in Nawawiyah Ustaz. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu tergantung niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kayak sekarang nih kita datang kajian nih. Niatnya ngapain? Ada yang niatnya hanya memperamai. Ana lihat kayaknya banyak kosong gitu. Ana mau datang lah supaya kelihatan rame gitu kan. Ya udah, kau datang malah bikin rame di sini. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memisalkan dengan masalah hijrah. Beliau mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Artinya dia berangkat, aku memang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah inginkan dari aku akan lakukan. Apa yang Nabi SAW inginkan dari aku akan kerjakan. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrah itu hijrah yang sangat mulia. Karena hijrah itu menuju sang pencipta dan utusan Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau niat hijrahnya itu untuk dunia, dia memang niat hijrah kok kayaknya lebih nyaman ya. Secara finansial. Aku kalau hijrah, kalau penampilanku kayak gini, kayaknya aku dapat pekerjaan. Lalu dia merubah penampilan supaya dapat pekerjaan itu. Ya udah. Hijrahnya itu kepada kerjaan itu. Seperti orang yang meninggalkan kerjaan haram. Dia meninggalkan kerjaan yang haram. Menuju kerjaan yang halal. Karena yang dihalal lebih besar gajinya. Berarti hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya? Bukan. Karena di situ fulusnya lebih gede. Kalau fulusnya lebih kecil, ana tetap di sini loh Ustaz. Sampai ana dapat kerjaan yang lebih baik. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada wanita. Untuk dia nikahin. Kadang-kala perempuan ini ngomong, aku tidak akan terima engkau kecuali engkau masuk Islam. Kata ini, siap aku masuk Islam hari ini. Kalau niatnya itu untuk perempuan ini, bukan untuk Allah Jalla Jalaluhu, maka dia dapatkan tuh perempuan. Apa yang dia niatkan dia dapatkan. Kalau tadi ditanya tentang orang yang Masya Allah sebelum hijrah dia punya nama, dia terkenal, kemudian dia hijrah, maka nama besar dia akan ikut dia. Tapi kembali kepada niat dia, hijrah untuk apa? Kalau niatnya lillahi ta'ala, nggak ada masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang asyrafun nas, tentang orang yang paling mulia, apa hadisnya Ustaz? Idza faqihu khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu. Subhanallah. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu. Nabi SAW tidak menghilangkan nama besar dia sebelum dia
masuk Islam. Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dia adalah orang yang terbaik ketika dia masuk Islam apabila mereka belajar. Dia ngerti ilmu agama. Artinya tidak dihilangkan itu. Artinya dia sebelum hijrah, Masya Allah, dia dihormatin di masyarakat, ditokohkan di masyarakat, mulia di masyarakat. Ketika dia hijrah, lalu dia belajar, dia akan jadi lebih mulia lagi. Tidak kemudian turun di hadapan masyarakat. Kau kan orang baru hijrah, udah. Gak perlu engkau menonjolkan diri. Rasulullah SAW menghargai. Ingat dengan sahabat Nabi yang namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini ketika dia lagi datang hijrah menuju Nabi SAW dengan kaumnya. Itu Nabi lagi di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Yadkhulu min hadzal bab rajulun alaihi mashatu malak." Akan masuk dari pintu ini seorang lelaki yang di wajahnya ada usapan malaikat. Dari tampannya. Akhirnya para sahabat nungguin. Ketika muncul orang dari pintu itu pada nonton Jarir bin Abdullah. Jarir masuk masjid, kagok dia. Gimana kata dia. Lalu dia duduk. Dalam riwayat dihamparkan surbannya Nabi SAW buat Jarir bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Apabila datang kepada kalian orang yang terhormat di kaumnya, kalian hormatin dia. Kalian hargain dia. Jadi duduk dia tanya, apa Nabi mengatakan sesuatu tentang aku? Ini baru datang nih ke Madinah. Iya. Nabi SAW mengatakan kalau akan masuk dari pintu ini orang yang di wajahnya ada usapan malaikat. Tampan sampai Umar bin Khattab mengatakan tentang Jarir, Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Tadi dikatakan jadi kalau orang yang hijrah, nama besar dia tidak hilang. Asalkan tadi niatnya tetap lillahi ta'ala. Bukan dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Dia ingin terkenal dengan hijrah dia. Dia ingin terpandang dengan hijrah dia. Subhanallah jemaah. Ketahuilah bahwa korek api neraka itu bukan perampok. Korek api neraka itu bukan pelacur. Bukan pezina. Tapi korek api neraka itulah orang-orang baik. Tapi niatnya salah. Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath." Ada 3 kelompok manusia yang akan menjadi korek api neraka. Neraka itu disulut dengan mereka. Disebutkan dalam riwayat, yang pertama alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim, ustaz, yang jadi koreknya api neraka. Wa qari'ul Qur'an, orang yang pandai membaca Al-Quran, imam. Fa utiya bih, didatangkan nih orang. Fa'arrafahu alaini amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Lalu Allah dia mengaku, iya Allah, itu semua nikmat kau berikan kepada aku. Nggak ada yang bisa mendustakan nikmat Allah. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Madza amilta biha? Itu nikmat yang aku berikan kepadamu, fasilitas yang aku berikan kepadamu, kau gunakan untuk apa? Orang ini mengatakan, ta'allamtu fiik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, dengan semua fasilitas, dengan segala nikmat yang kau anugerahkan kepadaku, aku belajar. Tadi itu kita belajar tentang hijrah. Orang yang hijrah dia belajar. Aku belajar untuk mengharapkan ridhamu. Lalu aku berdakwah, aku menyampaikan itu kepada manusia. Dan aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Lillahi ta'ala. Kalau orang itu berkata kepada saya, Ustaz, ana hijrah lillahi ta'ala Ustaz. Ana belajar lillahi ta'ala, ana datang kajian karena Allah. Ana akan katakan barakallahu fiik. Tapi bagaimana tatkala seorang berbincang dengan pencipta langit dan bumi, dan dia alimun bidzatis sudur. Dia tahu dengan semua yang ada dalam hati kita.
Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau. Bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari wa qad qil. Kau belajar, kau menuntut ilmu, kau datang ke masjid. Engkau hanya berharap dapat sebutan orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dapat sebutan orang, Masya Allah fulan bacaannya bagus. Fulan kalau jadi imam makmumnya menangis. Waqad qil. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan itu yang kau cari selama ini. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Na'udzubillah minan nar. Ini orang yang soleh di dunia jemaah. Orang yang alim, yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Itu diseret di wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah minan nar. Gara-gara salah niat. Jadi siapapun yang hijrah, maka tolong niatnya dijaga. Dan jangan sampai ada niat. Masya Allah. Kayaknya anak suruh berhenti. Ini sabotase mungkin. Mati nih. Allahu Akbar. Iya. Jadi orang yang punya nama jamaah, reputasi atau popularitas itu berat. Antum bagaimana tatkala biasa disapa sama orang. Assalamualaikum mas. Tahu-tahu antum jalan nggak ada yang nyapa antum. Ketika antum duduk sama orang itu gara-gara antum hijrah, jadi nggak tahu sama antum. Lalu dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kata dia? Loh, nggak kenal sama ana ente kata dia. Ana yang biasa masuk TV itu. Ana lagi hijrah sekarang, Masya Allah. Cuma nggak perlu kayak gitu. Wallahi berat.